Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, salah satu rahasia diadakannya majelis taklim atau pengajian seperti ini, kuliah, sholat Isya menjelang tarawih, di antaranya adalah jika Allah hendak menurunkan rahmat di suatu kampung, maka Allah akan menyegerakannya. Boleh jadi nanti Allah akan menurunkan rahmatnya tengah malam. Karena hari ini ada pengajian, Allah menurunkan sekarang dari langit, rujuk. Cuma mungkin kita enggak terasa. Biasanya terasanya pada hati kita, diri kita, perasaannya tenang, senang, damai, itulah pertanda mendapatkan rahmat. Dan bila Allah hendak menurunkan suatu bencana di suatu kampung, tapi di kampung itu ternyata ada pengajian, maka Allah akan menunda entah kapan atau memindahkan kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Inilah hikmahnya kampung Ngadi Mulyo ada pengajian. Allah segerakan rahmatnya, Allah tunda atau enggak jadi, batalkan musibahnya. Maka Bapak Ibu harus senang, terutama kalau punya putra namanya Rahmat atau punya suami namanya Pak Rahmat. Jadi Bapak Ibu, kampung kita kalau kedatangan ustadz seneng boten? Omong limo sing seneng. Kalau kedatangan kiai seneng boten? Dadi pitu lumayan. Kalau kedatangan pejabat seneng boten? Mestinya senang, apalagi kedatangan Nabi. Nah, ini ada satu kampung yang kedatangan Nabi tidak senang Bapak Ibu, yaitu kampungnya Nabi Soleh. Nabi Soleh hadir mengajak kebenaran, menunjukkan jalan yang benar, warganya enggak pada suka. Nabi Soleh diusir-usir, tapi enggak mau pergi karena memang dapat perintah Allah. Akhirnya umatnya bertanya, "Ya Soleh, kalau memang engkau Nabi, tunjukkan kepada kami mukjizatmu apa?" Karena memang tanda-tanda kenabian harus punya mukjizat. Nah, ini umatnya nantang, Nabi ditantang. Ya serahkan saja pada Allah, kamu minta mukjizat apa? Dasar umatnya enggak senang, pasti minta mukjizat yang neko-neko. Tujuannya biar Nabi tidak bisa menunjukkan, maka umatnya tidak perlu taat kepada nabinya. Apa mukjizat yang diminta warga kampungnya Nabi Soleh? Kampungnya Nabi Soleh, warganya minta mukjizat Bapak Ibu. Ya Nabi Soleh, coba keluarkan dari bukit batu 2 ekor onta.
Yang satu ontanya sudah tua, betina, lagi hamil tua. Yang satu anaknya. Coba Bapak Ibu, kalau zaman sekarang ada, ahli sulap pun gak akan bisa. Tapi karena Nabi Soleh mohon kepada Allah, Allah tunjukkan kehebatannya. Dari bukit batu yang besar, tiba-tiba bukitnya meledak dan keluar 2 onta sesuai dengan permintaannya. Yang satu onta tua, betina, lagi hamil tua lagi. Dan diikuti anaknya onta yang kecil. Nah, umatku, kata Nabi Soleh, sekarang terbukti mukjizatnya. Gimana? Mau beriman apa tidak? Orang jawab, jamaah. Lali nggih. Kula nggih Ustaz Maulana lho niki. Maulana Aziz ing suarane serak-serak. Tidak beriman. Maka kesepakatannya, wahai umatku, ini terlanjur ontanya sudah keluar. Sekarang buat perjanjian. Hari ini biarkan onta ini minum di sumur yang kalian miliki sepuas-puasnya 1 hari. Dan tidak ada yang boleh warga mengambil air dari sumur. Biarkan ontanya bebas. Besok pagi giliran kalian boleh mengambil air di sumur. Biarkan ontanya istirahat. Dan sebagai gantinya kalian semua, wahai umatku, wahai wargaku, yang jumlahnya 50.000 warga, boleh menikmati air susu onta sepuas-puasnya. Maka Bapak Ibu, di hari kedua warganya bisa memeras susu onta sepuas-puasnya, gratis Bapak Ibu. Belum pernah nih minum susu onta gratis, dapat MBG gratis ini. MBG sudah ada sejak zaman Nabi Soleh. Kenapa sekarang baru geger? Nih. Nah ini tadi bubur susu kambing gratis. Tapi adik-adik nggak pada suka ya. Harus dipaksa adik-adik. Susu kambing membuat otak cerdas. Bukan susu sapi. Susu sapi hanya menggemukkan saja, tidak membuat cerdas. Adik-adik kalau pengen cerdas, minum susu kambing. Nah tadi ada itu pas buka. Saya dapat itu walaupun terlambat. Susu kambing adik-adik. Nah kapan susu onta? Hebat lagi adik-adik. Ini di zaman Nabi Soleh kaya keran Bapak Ibu. Begitu dipersanter bisa memberikan minum gratis 50.000 warganya Nabi Soleh. Iki neten mriki wonten seneng boten? Kudune seneng. Tapi dasar umatnya Nabi Soleh lama-lama jelek, anggal dino susu, mau liyane apa? Nah itu sebagai tanda tidak bersyukur. Nabi Soleh selalu memberikan bersyukurlah kepada Allah, mereka akhirnya tetap mengingkari juga. Apa rencana berikutnya? Kata umatnya, aku harus habisi ontanya Nabi Soleh. Dengan harapan kalau ontanya dihabisi, mukjizatnya hilang dan Soleh bukan Nabi kita lagi. Maka disusunlah sebuah rencana untuk melawan Nabi Soleh, di mana Nabi Soleh mengatakan jangan sakiti onta ini ontanya Allah, jangan disentuh dengan keburukan. Dilalah Bapak Ibu, ada 2 pemuda yang naksir 2 pemudi, ingin menikahinya. Pemudinya minta syarat, minta maharnya kepalanya ontanya Nabi Soleh. Karena cintanya menggebu-gebu, sudah diburu nafsu, akhirnya ontanya ditangkap oleh 9 pemuda, termasuk 2 pemuda tadi. Ada yang mengejar, ada yang mengikat, ada yang nindihi, ada yang meeting, ada juga yang gorok. Sampai akhirnya ontanya Nabi Soleh, kepalanya dibelah.
lalu dijadikan mahar oleh dua pemuda tadi untuk mengawini dua pemuda tadi yang ternyata adalah iblis betina yang juga tidak suka dengan Nabi Soleh. Maka setelah ontanya dibelai, apa kata Nabi Soleh? Siap-siap saja umatku, azab akan turun. Gak taubat, malah akan merencanakan membunuh Nabi Soleh. Di malam hari 9 pemuda ini mengendap-endap, mengepung rumahnya Nabi Soleh. Tapi Allah melindunginya dengan menurunkan petir. Seketika 9 pemuda tersambar petir, gosong semua, hitam semua, kayak sate bakar yang gosong itu. Umat yang lain tidak kapok, malah menyalahkan Nabi Soleh. Gara-gara Nabi Soleh, umatku kampung ini kehilangan 9 pemuda. Maka Nabi Soleh pun terancam dibunuh. Allah menyelamatkannya. Ya Soleh, menghindarlah, hijrah dulu sebelum aku turunkan musibah yang amat dahsyat. Maka setelah Nabi Soleh diselamatkan, menghindar dari kampung yang akan diturunkan bencana, Allah mulai menyiapkan bencananya. Apa bencananya Bapak Ibu? Angin besar, angin topan, angin badai selama 3 hari. Bapak Ibu, akhir-akhir ini hujan di tempat kita terus nih. Ngangge angin boten? Siap-siap saja Bapak Ibu. Tetap berdoa, mudah-mudahan tidak seperti angin yang diturunkan di zaman Nabi Soleh. 3 hari badai belum selesai, Allah turunkan badai api, petir yang menyambar-nyambar, guntur yang menggelegar. Maka dalam seketika seluruh warga kampung umatnya Nabi Soleh mati semua, mati mendadak di rumahnya masing-masing dalam kondisi ada yang gelempang, ada yang guling, ada yang tengkurup tanpa sisa. Sisanya sudah Allah selamatkan menghindar dari kampung itu. Nah, ini Bapak Ibu kisah yang dapat kita ambil ibrohnya tentang nikmat. Ini kan kajian yang ketiga tentang nikmat, yang kalau kita syukuri menjadi barokah, yang kalau kita kufuri menjadi musibah. Hadirnya Nabi Soleh tadi mestinya kita syukuri, mestinya umatnya bersyukur dapat minum susu gratis, ada nabinya, tetapi tidak syukur malah kufur. Maka Allah ganti yang mestinya barokah menjadi musibah. Tentu kita tidak ingin seperti itu Bapak Ibu nggih. Maka marilah Bapak Ibu kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi, bisa makan gratis di masjid takjilan, bisa ibadah-ibadah lain yang nilainya dilipat gandakan 1000 kali. Dengan banyak-banyak bersyukur. Dan jangan coba-coba kufur, nanti yang terjadi musibah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu kuliah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya, terutama suara saya yang belum kembali sempurna. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.